Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Prihatini, NIM C1L019014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya rancang sebagai ulangan akhir semester saya di mata kuliah Kewirausahaan. Halo semuanya, setelah perkenalan yang singkat tadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai bisnis model kanvas yang telah saya rancang. Tapi tunggu dulu, sepi banget gak sih? Kita kasih musik dikit ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bisnis model kanvas yang telah saya rancang, yakni ada di bidang kuliner, khususnya makanan khas daerah Sunda, yakni seblak yang telah dinamai dengan seblak ngeunah, yang dalam bahasa Sunda artinya seblak yang enak. Dengan slogan seblak enak bikin nagih, diharapkan bahwa seblak ini akan membuat mereka yang mencicipinya ingin mencoba lagi dan lagi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bisnis model kanvas, rasanya belum lengkap jika kita tidak membahas mengenai definisi bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Alexander Osterwalder adalah orang yang pertama kali mengembangkan bisnis model kanvas. Dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, dia mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis secara sederhana dan mudah dimengerti. Intinya bahwa model bisnis ini terdiri dari 9 elemen yang disebut sebagai 9 building blocks. Komponen-komponen bisnis model kanvas. Yang pertama ada value proposition, kedua ada customer segments, 3 customer relationship, 4 channels, 5 key activities, 6 key resources, 7 key partners, 8 cost structure, dan 9 ada revenue streams. Komponen pertama dari bisnis model kanvas yakni value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Value proposition seblak ngeunah yakni 1. Memiliki cita rasa yang khas, 2. Diolah dengan higienis dan paduan bumbu yang proporsional, 3. Menawarkan tingkat keperasan yang bervariasi dari level 1 hingga level 5. Komponen kedua dari bisnis model kanvas yakni customer segments. Customer segment ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Misalnya, ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Customer segments dari seblak ngeunah yakni 1. Pecinta makanan pedas, 2. Siswa dan mahasiswa, 3. Masyarakat sekitar, 4. Masyarakat yang lewat. Komponen ketiga dari bisnis model kanvas yakni customer relationship. Customer relationship membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Di dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by phone, berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen, dan sebagainya. Customer relationship dari seblak ngeunah yakni 1. Gratis bakso goreng setiap pembelian seblak 3 bungkus, 2. Promo hari ulang tahun
yaitu dengan menunjukkan kartu identitas pelanggan di hari ulang tahunnya. Komponen keempat dari bisnis model kanvas yakni channels. Channel merupakan tempat pertemuan produsen dengan konsumen. Hal ini dapat menentukan di mana kita harus meletakkan advertisement atau periklanan. Apakah di billboard, di Instagram, di koran, atau di lain sebagainya. Channel dari sebelah mana yakni 1. Melalui media sosial Instagram. 2. Hadir dalam event, khususnya event kuliner. 3. GrabFood dan GoFood. Komponen kelima dari bisnis model kanvas yakni Key Activities. Key Activities merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key Activities membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Key Activities dari sebelah mana yakni 1. Membeli bahan baku seblak. 2. Membuat bumbu seblak. 3. Mengolah seblak. Komponen keenam dari bisnis model kanvas yakni key resources. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang kita geluti, kita membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Key resources dari seblak mana yakni 1. Bahan baku seblak. 2. Plastik. 3. Styrofoam mangkuk. 4. Sendok plastik. Komponen ketujuh dari bisnis model kanvas yakni key partners. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Supplier itulah yang menjadi key partner kita dalam berbisnis agar bisa selalu menjaga kualitas produk yang kita jual. Key partners dari sebelah mana 1. Pemasok bahan baku. 2. Toko plastik. 3. GrabFood dan GoFood. Komponen ke-8 dari bisnis model kanvas yakni cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya sumber daya untuk dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Cost structure dari seblak ngauna 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya kemasan dan packaging. 3. Biaya sebagai mitra GoFood dan GrabFood. Komponen ke-9 dari bisnis model kanvas yakni revenue streams. Revenue streams merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Revenue streams dari seblak ngauna yakni 1. Penjualan seblak setiap hari. 2. Penjualan seblak saat menghadiri event-event. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.